A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berlanjut pada kalimat yang ke-16. Lanjutan dari 13, 14 dan 15. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kalimat yang ke-16 ini. Beliau berkata, bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak bersama segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak pada segala sesuatu? Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak untuk segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak sebelum keberadaan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia lebih tampak daripada segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia esa tanpa ada yang bersamanya? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal jika bukan karena Dia, wujud segala sesuatu tidak akan ada. Sungguh aneh, bagaimana mungkin wujud bisa tampak dalam Adam? Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan bisa tampak dalam ketiadaan? Atau bagaimana bisa sesuatu yang baru bersanding dengan yang maha dahulu? Syekh Sarqawi mengatakan dari kalimat yang ke-16 ini, Allah menampakkan segala sesuatu dengan cahaya wujud dari gelapnya ketiadaan. Dengan kemunculan cahayanya dalam segala sesuatu, semuanya menjadi tampak. Jika wujud segala sesuatu bergantung kepada cahayanya, mustahil sesuatu itu menutupinya sehingga membuatnya terselubung dan tidak tampak. Tindakan menampakkan, meniscayakan penempatan zat yang melakukannya. Allah lah yang menampakkan segala sesuatu agar orang-orang yang berakal menjadikannya sebagai bukti keberadaannya. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Fussilat ayat 53. Menurut ahli syuhud, Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Sementara itu, menurut ahli hijab, Dia tampak pada segala sesuatu dengan penampakan sifat dan asma-Nya. Segala sesuatu hanyalah objek penampakan dari makna-makna asma dan sifatnya. Pada benda atau orang yang mulia, tampaklah sifat maha mulia, aziz miliknya. Dan pada benda atau orang yang hina, terlihat sifat maha menghinakan miliknya. Pada setiap makhluk hidup tampak jelas sifat maha menghidupkan miliknya. Saat Allah mencabut nyawa, tampaklah sifat maha mematikan. Saat memberi, terlihat sifat maha memberi. Saat menahan pemberian, terlihat sifat maha menahan. Saat memberi karunia, tampak sifat maha memberi karunia. Saat mengabulkan doa, tampak sifat maha pengampul doa, mujib. Saat menimpakan bahaya atau mendatangkan manfaat, tampaklah sifat maha pemberi bahaya, dar, dan maha pemberi manfaat, nafi, dan sebagainya. Bagaimana bisa Allah terhalang sesuatu padahal Dia muncul atau tampak pada segala sesuatu sehingga bisa dikenali? Karena itulah seluruh semesta alam bersujud dan bertasbih kepadanya, tetapi kita tidak mendengar dan memahami tasbih mereka. Semua makhluk di alam ini, baik itu yang bernyawa maupun yang tidak mengenali Allah, namun itu bergantung pada kadar penampakan Allah yang dilihatnya. Jika ada makhluk yang tidak mengagungkan Allah sesuai dengan kadar keagungannya, maka hal itu disebabkan oleh lemahnya makrifat tentangnya, bukan karena ketiadaan makrifat sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan terhalangi sesuatu, sedangkan Dia zahir sebelum wujud segala sesuatu? Karena asmanya sudah tampak sejak azali. Kemunculan Allah sendiri sudah merupakan sifat aslinya, tidak didapat dari luar, tidak beralasan, dan tidak diserap dari mana saja. Sementara kemunculan alam semesta adalah akibat kemunculan Allah di sana dengan sifat zahirnya.
Jika demikian, bagaimana mungkin semesta dapat menghalanginya? Bagaimana bisa Allah terhalang sesuatu, padahal dia lebih tampak daripada segala sesuatu? Karena dalam setiap kondisi, wujud lebih tampak daripada Adam. Keberadaan lebih tampak daripada ketiadaan. Juga karena kemunculan substansial lebih kuat daripada kemunculan aksidental. Kemunculan yang bersumber dari diri sendiri lebih kuat daripada kemunculan yang diakibatkan faktor luar. Kemunculan mutlak lebih kuat daripada kemunculan relatif. Kemunculan yang abadi lebih kuat daripada kemunculan yang fana. Wujud Tuhan tidak diketahui akal karena kemunculannya amat dahsyat. Kemunculan dahsyat itu tak akan bisa diketahui oleh orang-orang lemah. Seperti halnya seekor kelelawar yang hanya mampu melihat di kegelapan malam, sedangkan di siang hari ia tidak mampu melihat apa-apa. Hal itu dikarenakan kuatnya kemunculan siang. Sementara itu penglihatan mata kelelawar amat lemah. Ia tak sanggup melawan pancaran cahaya matahari. Kuatnya kemunculan siang dan lemahnya penglihatan itulah yang menjadi sebab kelelawar tak mampu melihat di siang hari. Seperti itulah akal. Ia amat lemah di hadapan kemunculan ilahi yang sinar dan cahaya menyilaukan. Kuatnya kemunculan ilahi inilah menjadi sebab ketersembunyiannya dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu akan menghalangi Allah, padahal Dia yang Maha Esa dan tidak ada sesuatu yang bersamanya? Karena segala sesuatu selain Allah tidak ada dan tidak berwujud. Dengan demikian, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, karena semua wujud hakiki hanya milik Allah, bukan milik selainnya. Bagaimana mungkin Allah terhalangi sesuatu, padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu, karena Dia mampu meliputi dan mengaturmu. Allah SWT berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qaf ayat 16. Menurut ahli zuhud, zat Allah amat dekat kepada kita. Adapun menurut ahli hijab, Tuhan dekat kepada kita dalam pengertian dekat ilmu, kekuasaan, dan sifat-sifatnya yang lain. Bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu padahal tanpa Dia segala sesuatu tidak akan ada? Sampai-sampai para musahidun yang merasa menyaksikan Allah menjadikan Allah sebagai dalil untuk membuktikan keberadaan segala sesuatu. Allah SWT berfirman, dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Fussilat ayat 53. Sungguh aneh, bagaimana mungkin wujud tidak tampak dalam Adam? Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan tidak tampak dalam ketiadaan? Adam adalah kegelapan, sedangkan wujud adalah cahaya. Keduanya mudah dibedakan. Bagaimana bisa sesuatu yang baru bersanding dengan yang maha dahulu? Bagaimana mungkin sesuatu yang hadis bersanding dengan yang qadim? Bagaimana mungkin sesuatu yang baru muncul bersamaan dengan yang memiliki sifat qidam? Yang baru itu batil, sedangkan Allah itu hak, maha benar. Kebatilan akan sirna dengan adanya kebenaran. Allah SWT berfirman, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Isra ayat 81. Sosok yang lahir, tampak, dan sabit tetap itu Tuhan yang maha hak, Allah SWT, bukan alam semesta. Tak ada yang berwujud kecuali Allah, karena Dia yang tampak dan menampakkan yang mewujud, dan berbeda dari segala penampakan lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang beranada keheranan adalah hikmah ini pasti akan diajukan oleh mereka yang pernah merasakan pengalaman syuhud. Oleh karena itu, semakin kuat pengalaman syuhud yang dirasakan seseorang, maka semakin sirnalah alam semesta ini dari pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.